Saat ini kami informasikan bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah online GBI Rayon 1D pada jam tayang premier pukul 6 pagi dan streaming dapat Bapak Ibu akses sepanjang hari. Doa pagi GBI Rayon 1D diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 hingga 7 pagi online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan link dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk setiap harinya kita sama-sama perkatakan dan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita percaya firman-Nya berkuasa menjadi dasar kekuatan dan perlindungan untuk setiap kita. Online kelas KOM 200 kembali diadakan pada tanggal 10 Januari 2021 setiap hari Minggu pukul 16 hingga selesai. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah awal tahun baru 2021 The Year of Integrity bersama GBI Rayon 1D pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 premier pukul 00 waktu Indonesia Barat bersama Pastor Niko Nyoto Raharjo. Opa-oma dapat mengikuti ibadah UMAS yang diadakan setiap hari Senin premier mulai pukul 10 pagi online melalui Facebook. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat join di ibadah tengah minggu ataupun midweek online service yang diadakan pada Rabu ini, premier jam 7 malam. Anak-anak muda, pastikan untuk mengikuti JCN Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kami rindu untuk melayani jemaat yang membutuhkan dukungan doa secara khusus dapat menghubungi nomor berikut ini. Kami mengundang saudara sekalian untuk dapat mengisi form prayer request untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan hidup dan juga form prayer report bagi saudara yang mengalami kebaikan Tuhan untuk disaksikan dengan cara melakukan scan QR code atau melalui link di bawah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Berbagai macam aktivitas harus terus kita jalani, namun kesehatan kamu adalah yang terpenting. Yuk kita budayakan hidup bersih dan sehat dengan cara jaga kebersihan tangan kamu. Selalu upayakan mencuci tangan kamu dengan sabun ataupun hand sanitizer. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, hindari menyentuh area wajah kamu, khususnya mata, hidung, dan mulut. Kemanapun kamu pergi, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Selalu terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju kamu. Selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari penyebaran virus. Kita semua hidup bersih dan sehat karena kamu penting. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah.
Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang Dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya percaya semua hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita boleh hidup di penghujung tahun 2020 Saudara, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah sepanjang hidup kita. Amin Saudara, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya, mari bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai ibadah online hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini ya Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah kemurahan-Mu, berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Waktu demi waktu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Sampai hari ini Tuhan, di penghujung tahun 2020 kami hidup. Semua karena Tuhan. Sebab itu ucapan syukur kami naikkan, pujian kami berikan kepadamu. Biar sepanjang ibadah ini ya Tuhan, Kau hadir di rumah-rumah, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Semuanya dilawat Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat dicurahkan. Terima kasih buat kasih-Mu besar bagi kami. Menyelamatkan hidup kami, memulihkan kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan, siap dilawat Tuhan, sama-sama katakan amin Saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Makasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu
ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ini ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Mari sambil angkat tangan sama-sama saudara. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami sungguh kagum melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami kagum kepada-Mu Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami, menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari mulai angkat ucapan syukur di penghujung tahun ini saudara. Ucap syukur buat Tuhan Yesus yang sudah lahir, mati dan bangkit dalam hidup kita, menyelamatkan setiap kita. Katakan terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau teramat baik ya Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Mari saat menyembah saat ini Bapak Ibu Saudara, rindukan hadirat Tuhan di rumah-rumah, rindukan hadirat Tuhan dimanapun engkau menyembah saat ini. Katakan, aku rindukan lawatan-Mu Tuhan, rindukan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus kami menyembah, Yesus kami memuji, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Oh, sebab Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan Tuhan. Jesus, haleluya. Di tengah-tengah goncangan hari-hari ini, di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan bisnis kami, ajar kami Tuhan tetap percaya kepada-Mu. Ajar kami terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kami hanya berharap hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami memuji Engkau Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ajar kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita menyembah dalam roh sama-sama. Bersama dengan keluarga saat ini Bapak Ibu Saudara, mari berdoa kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, mari berharap kepada Tuhan. Apapun persoalan hidupmu, mari percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kalau hari ini kau sakit, mari berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu. Kalau hari ini kau berkekurangan, mari berseru kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuka pintu-pintu berkat. Tuhan sanggup membuka pintu-pintu mujizat. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Ini umat-Mu di gereja-Mu yang tetap memuji-Mu apapun yang terjadi. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Yesus. Mari sekali lagi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hanya kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku.
Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu. Tuhan Yesus yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kami, menyelamatkan hidup kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal ya Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus berkata kepada kita, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, ya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Kalau saat ini engkau bersama dengan keluargamu, lihat kiri kanan, berikan salam, katakan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama, bersama-sama dengan keluarga. Tinggikan Dia Tuhan yang besar. Angkat suara yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Lambaikan tangan sama-sama, bersukacita. Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang bangga katakan haleluya. Angkat suara yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka cita saat ini, katakan dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia Tuhan yang besar saudara. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan yang kasih-Nya besar bagi kami, menyelamatkan hidup kami, memberkati kami, memulihkan setiap kami ya Tuhan. Bahkan menyediakan segala yang terbaik. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah badai, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan juru selamat hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
kasih Tuhan Yesus. Kau ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik tidak pernah tinggalkan kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, saudaraku. Mari sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Dengan iman katakan saat ini, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenangan bagi setiap kami Bapa. Amin. Selama-lamanya besar setiamu dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Rabbashana, di hidupku, di hidup. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, oh Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidup. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan dan kami katakan, besar setiamu Tuhan di
Shalom saudara, saya percaya saudara selalu berada dalam hadirat Tuhan, selalu sukacita, selalu damai sejahtera, dan sehat dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, khususnya menyambut kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia lahir, Dia hidup, dan Dia mati menebus dosa-dosa kita untuk menyelamatkan kita sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama membawakan prayer request yang sudah masuk dan juga kita akan membacakan praise report. Mari kita sama-sama berdoa untuk mendukung saudara-saudara kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu dan perlindungan-Mu sampai hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Malaikat-Mu selalu bersama dengan kami. Secara khusus ya Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat saudara kami yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu mendukung dia ya Tuhan. Engkau mau menjamah dia ya Tuhan melalui obat-obatan, melalui dokter, melalui semua proses yang boleh dia lalui ya Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan ya Tuhan. Dan bahwa tabib dari segala tabib ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan. Buat saudara kami yang mempunyai penyakit jantung ya Tuhan, Kau jamah ya Tuhan. Kau yang sudah membentuk kami ya Tuhan dari tanah liat. Kami percaya Kau juga mempunyai kuasa terhadap organ-organ tubuh kami ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan. Kau sembuhkan kankernya Tuhan. Kau sembuhkan penyakit jantungnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang membutuhkan pemulihan ekonomi. Dimanapun saudara kami berada ya Tuhan. Kau sertai ya Tuhan, Kau bukakan jalan yang baru ya Tuhan. Dan juga jika saudara kami memiliki hutang piutang ya Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Kau berikan ya Tuhan jalan keluar yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga masalahnya boleh segera selesai. Terima kasih ya Tuhan. Juga saudara kami berdoa untuk menemukan partner bisnis yang baru ya Tuhan. Kau sertai, Kau kirimkan partner bisnis yang baru ya Tuhan. Yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang jujur. Sehingga bisa menjalankan usahanya dengan jujur dan pasti diberkati ya Tuhan. Juga ya Tuhan, yang sedang berusaha ya Tuhan menjual propertinya Tuhan, kami percaya Kau akan mengirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan, Kau kirimkan. Biar properti ini cepat laku ya Tuhan dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan juga ya Tuhan, yang mempunyai masalah keluarga ya Tuhan, kami percaya Engkau mencintai semua keluarga di dalam Tuhan. Jika Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, maka keluarga ini akan diberkati, akan selalu damai sejahtera ya Tuhan. Kami percaya masalah akan selesai ya Tuhan, jika Engkau hadir ya Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam keluarga ini ya Tuhan. Jamah setiap anggota keluarga ini ya Tuhan, sehingga masalah keluarga bisa segera selesai. Dan keluarga ini kembali mengalami damai sejahtera di dalam-Mu ya Tuhan. Juga ya Tuhan, saudara kami yang mengalami depresi ya Tuhan, karena ditinggal pasangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyatukan dalam pernikahan ya Tuhan. Kami percaya Kau juga yang akan menjaga setiap pasangan ya Tuhan. Jika ada masalah Tuhan, Kau selesaikan, Kau jamah ya Tuhan. Jamahlah kedua pasangan ini Tuhan, sehingga mereka bisa berhubungan lagi Tuhan dengan baik, berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka dapat bersatu kembali ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau selalu mendengar doa-doa kami ya Tuhan, karena Engkau hanya sejauh doa ya Tuhan. Bersyukur sekali ya Tuhan, juga kami akan membacakan ya Tuhan praise report ya Tuhan, juga mukjizat ya Tuhan, pemulihan finansial, karena Kau telah mengirimkan orang yang tepat dalam pertolongan kepada saudara kami, sehingga saudara kami mengalami kecukupan dalam hal makanan dan bisa membiayai sekolah ya Tuhan. Luar biasa Tuhan, Engkau selalu baik, Engkau Tuhan yang penuh dengan mukjizat, dan Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu menjawab dan mendengar doa kami ya Tuhan. Dan Engkau akan terus dan selalu menjawab tepat waktunya ya Tuhan, waktu yang sesuai dengan rencana-Mu. Karena kami percaya rencana-Mu adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa, Tuhan kita pasti menjawab doa-doa saudara tepat pada waktunya.
Mari saudara, kita siapkan hati kita sekarang untuk sama-sama belajar mendengar firman Tuhan yang hari ini dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, Pastor Peter Farakimela. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala Rayon 1D, Bapak Pendeta Kiki Haryadi, dan Ibu Mervin yang telah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan isi hati Tuhan. Nah saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah jangan putus harap. Jangan putus harap, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun situasi yang saudara hadapi, kesulitan yang saudara hadapi, tantangan saudara dan saya hadapi, kita pasti akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Nah saudara, saya mau mengajak kita untuk belajar bagaimana supaya tidak mengalami putus harap. Bagaimana supaya saudara dan saya tidak mengalami keadaan putus harap. Yang pertama, Alkitab berkata, berharaplah pada Allah. Dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, saya ingin bersaksi apa yang pernah saya sampaikan juga di Rayon 1D, khususnya di Tampak Siring dan di Moi, bahwa pada waktu kecil saya pernah mengalami penyakit yang membuat saya sempat putus harap, yaitu saya mengalami tumor. Tadinya saya tidak tahu bahwa itu tumor, ya. Saudara, kemudian benjolan-benjolan ini makin besar dan ternyata juga bukan hanya makin besar tapi makin bertambah banyak di sekitar leher saya. Dan saudara, pada waktu itu saya ingat saya diajar untuk berdoa untuk minta kesembuhan. Ya, sebagaimana kami dari gereja Pentakosta atau GP waktu itu saya dalam sinode yang dipimpin oleh almarhum ayah saya, gereja Pantekosta. Saudara, kami diajar untuk berharap tanpa mengandalkan obat-obatan dan dokter. Tapi ternyata keadaan tidak menjadi lebih baik. Dan saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, akhirnya karena takut, saya memaksa untuk kakak saya mengantar saya dan diperiksa oleh dokter di rumah sakit. Dan betapa terkejutnya saudara, ketika saya mendengar kabar dokter itu memberitahu hasil pemeriksaan ronsen khususnya bahwa paru-paru saya sudah mulai kena efek sampingnya, yaitu mulai menyusu. Dan dia mulai berkata satu kata yang membuat saya sangat ketakutan pada waktu itu, yaitu penyakit ini, dia berkata, tumor ini akan berubah menjadi kanker. Sudah terlambat. Dia katakan satu kata, terlambat. Saudara, itu yang menakutkan, itu yang membuat saya putus harap waktu itu. Saudara, dan apa yang terjadi di tengah-tengah keputusasaan saya, kadang-kadang iblis coba mengintimidasi saya, menggoda saya untuk bunuh diri. Dan apa yang terjadi kemudian, saya mulai mencari Tuhan. Karena saya belajar di sekolah minggu bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup untuk mengatasi segala situasi. Saya mulai belajar berdoa. Saudara, saya berdoa dan berdoa, singkat cerita, Tuhan berkata kepada saya mulai belajar mendengar suara Tuhan. Kalau engkau memenang dalam hidup ini, minta Roh Kudusku. Minta Roh Kudusku memenuhi hidupmu. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya mulai rubah doa saya, bukan untuk sembuh dulu, tapi untuk dipenuhi Roh Kudus. Dan pada waktu itu saya belum tahu caranya, tapi saya berdoa, Tuhan, biarlah engkau penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Dan apa yang terjadi ketika suatu hari ada di satu gereja di kawasan Tebet di Jakarta. Di situ pendetanya mengajak kami semua jemaat yang hadir untuk berlutut, berdoa untuk persiapan khotbah. Tapi pada saat itu, saudara, bukan doa khusus untuk dipenuhi Roh Kudus. Saya tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus dengan tanda
awal berbahasa roh. Saudara, itu sebabnya berharap kepada Allah, itu artinya saudara dan saya juga minta supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau hari ini saudara belum dipenuhi Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus dan mulai berbahasa roh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, Alkitab berkata supaya kita tidak putus harap, yaitu tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Abraham waktu menerima janji Tuhan untuk beroleh keturunan, pada waktu itu dia masih belum punya keturunan. Usianya sudah berumur 75 tahun. Ya, umur Abraham ini 75 tahun dan Sarah berumur 65 tahun waktu menerima janji ini. Saudara, jadi artinya tidak ada dasar untuk berharap mereka bisa beroleh keturunan. Karena mereka sudah tua. Itu sebabnya mereka sempat keliru mengambil Hagar, hamba Sarah untuk memperoleh keturunan. Tapi untung kemudian Abraham kembali berharap, percaya kepada janji Allah. Saudara, apa yang terjadi? 25 tahun Abraham menunggu penggenapan janji Allah untuk beroleh anak, yaitu Ishak, anak perjanjian. Artinya ketika Abraham umur 100 tahun dan Sarah umur 90 tahun, baru mereka mendapatkan janji Tuhan, keturunan, yaitu Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya saudara dan saya harus tetap berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun situasinya sangat sulit, tidak masuk akal, dan waktunya cukup lama saudara. Tapi Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia akan tetap menolong kita yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan yang hidupnya benar mengikuti firman Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi Tuhan sanggup menolong saudara. Baik engkau mengalami persoalan penyakit, engkau mengalami persoalan ekonomi, seperti yang saya saksikan tadi. Ketika saya mulai dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus melatih saya untuk memperkatakan janji Tuhan. Dan saya melawan penyakit itu dengan melihat cermin setiap hari. Dan mulai berkata, hidupku tidak ditentukan oleh penyakit, hidupku ditentukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, puji Tuhan. Dan akhirnya benjolan-benjolan tumor yang tadi saya sampaikan, saya derita itu, saudara, pada suatu hari lenyap. Ya, betul-betul hilang. Yang berhasil dioperasi cuma satu. Dan dokter berkata yang bagian di dalam-dalam, benjolan-benjolan di dalam kami belum bisa. Ya, saudara, tapi puji Tuhan, sisa-sisa benjolan yang lain juga yang besar di sebelah kiri ini, tiba-tiba pada suatu hari lenyap. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, dia sanggup menolong kita yang berharap kepada dia. Saudara, yang ketiga, kita dikatakan oleh Alkitab jangan berharap atau mengandalkan kepada yang bukan Tuhan, termasuk kekayaan atau usaha kita sendiri. Jangan mengandalkan yang lain. Ya, kita memang perlu uang, kita perlu harta untuk kehidupan kita. Tapi itu bukan andalan kita. Andalan saudara dan saya hanya Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius 6 ayat 17 katakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, kekayaan itu sementara, tidak bersifat kekal, bisa berubah-ubah. Ya, satu hari orang bisa kaya, satu hari orang bisa kehilangan kekayaan. Saudara, sebab itu hanya berharap kepada Tuhan yang dikatakan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus tetap sama. Dia tetap maha dahsyat,
Maha Kuasa dalam situasi pandemi seperti ini, saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti tidak akan mengecewakan, atau ayat yang lain dalam satu Mazmur katakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, yang keempat, yang terakhir, pakailah kuasa Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya sebagai murid-muridnya. Supaya kita tidak putus harap, kita harus pakai kuasa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Saudara, ya, di dalam Lukas 10 ayat 19 dan 20 dikatakan, Lukas 10 ayat 19 sampai 20, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya ulangi, tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lalu ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab bahasa Inggris, maka kata kuasa yang diterjemahkan hanya dalam satu arti kata kuasa, itu sebetulnya ada dua arti dalam bahasa Inggris, yaitu power and authority. Power bicara kekuatan, kuasa dalam bentuk kekuatan. Tapi authority, wewenang, otoritas. Ya, seperti seorang tentara atau seorang polisi, dia bukan hanya punya power, kekuatan secara fisik, tapi dia juga memakai baju yang menunjukkan bahwa dia diberi wewenang, otoritas seragam sebagai wewenang, otoritas. Dia diberi otoritas, ya, oleh negara, sehingga dia bisa melakukan apa yang diberikan oleh negara, otoritas yang diberikan oleh negara. Demikian juga kita menerima otoritas dari kerajaan surga, sehingga kita bisa menahan kekuatan musuh, mengalahkan ular dan kalajengking tadi, kuasa-kuasa gelap yang coba mengalahkan saudara dan saya. Ya, tadi kita melihat ada kalimat tidak ada yang membahayakan kamu. Apa maksudnya, saudara? Ya, menurut Matius pasal 10, musuh iblis dalam bentuk apapun, saudara, bekerja melalui manusia, penyakit dan sebagainya, hanya bisa menyerang secara fisik, tetapi tidak berkuasa atas nyawa saudara. Ya, artinya tidak ada yang bisa membahayakan keselamatan kita asal kita terus dalam Tuhan Yesus. Ya, maka iblis hanya bisa secara fisik, ya, secara lahiriah, tapi dia tidak bisa menyentuh nyawa kita untuk terus kita akhirnya beroleh keselamatan masuk surga. Saya mau bacakan ayatnya dalam kaitan dengan apa yang saya jelaskan ini dari Matius 10 ayat 28 sampai 31. Matius 10 ayat 28 sampai 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa, saudara. Selembar rambut pun tidak bisa jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan Yesus yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Dia berjanji bahwa jiwa kita tetap terpelihara dalam perlindungan hadirat-Nya. Nah, saudara, saya mau akhiri dengan kesaksian ini. Ya, pada waktu saya masih kecil, saya mengalami infeksi telinga yang saya pikir itu hal yang biasa banyak terjadi pada anak-anak kecil karena suka membersihkan kotoran kuping, kurang bersih, lalu terjadi luka, ya, lalu mulai keluar cairan yang bau, ya, atau orang menyebutnya congek, begitu, saudara. Dan itu membuat saya minder. Saudara, ternyata penyakit ini tidak sembuh-sembuh sampai saya sudah besar, ya, sudah sekolah, sampai saya sudah melayani. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, karena sudah
mencoba mengobati sendiri, ternyata tidak bisa. Akhirnya suatu hari saya pergi ke salah satu rumah sakit di Jakarta, lalu mulai diperiksa. Dan ternyata saudara, penyakit ini sudah mendekati syaraf-syaraf pendengaran. Dan dokternya berkata, ini harus segera dioperasi. Nah, saudara, singkat cerita, dia berkata bahwa dia tidak sanggup. Tapi dia punya teman, dia rekomendasikan temannya untuk mengoperasi telinga saya. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika saya sudah bersiap-siap, ya, suster sudah mencukur telinga, maksud saya rambut di bagian telinga kiri saya, saudara. Ya, saya ditungguin oleh istri saya, juga Ibu Herminnya Pak Niko, saudara, gembala pembina kita. Dan apa yang terjadi? Ternyata susternya masuk dan berkata, oh mohon maaf, hari ini dokternya sudah terlanjur mengoperasi orang lain ternyata. Lalu saya tanya, lalu bagaimana? Ya pulang aja dulu, nanti diatur lagi. Saudara, ketika itu saya betul-betul malu, saudara, ya, karena rambut saya sudah, orang Jawa bilang petal sebelah, saudara, sudah tercukur, hanya sebelah bagian kiri saja. Saudara, dan kemudian anggota dari keluarga saya mulai, ya, ada seorang dokter juga memberitahu, ini bahaya, jangan sembarangan, ini bisa menyebabkan koma kalau sampai salah. Saudara, tapi tidak ada pilihan. Kalau saya biarkan, penyakit ini juga akan terus, ya, karena dia sudah memakan mulai dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran terus, saudara. Ya, akhirnya singkat cerita, saya dipertemukan dengan Dr. Yanto, Gembala CK7. Lalu beliau memberikan rekomendasi untuk saya pergi ke Singapura, ketemu dengan dokter ahli THT. Dan saudara, ketika akan dioperasi, saya tanya kepada Profesor Yo ini, dokternya, dan dia berkata, ya, waktu saya tanya, apakah dokter yakin bisa? Dia tunjuk ke atas, hanya Tuhan. Saudara, memang hanya Tuhan yang bisa diharapkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya terus berdoa, dan apa yang terjadi? Dokternya berkata sekitar paling 2 jam paling lama. Ternyata lebih dari itu. Istri saya menunggu dengan seorang pendoa di luar, saudara. Dan luar biasa. Ternyata dokternya setelah mengoperasi saya masih belum dalam keadaan sadar. Dia keluar dan beritahu istri saya ternyata penyakitnya sangat banyak. Dan istri saya tanya, dok, seandainya terlambat bagaimana? Dokter itu menjawab, ada seorang anak kecil yang mengalami seperti suamimu, ya, dan dia penyakit ini tembus pembatas otak dan dia meninggal. Saudara, itu anak kecil dan saya sudah puluhan tahun. Saudara, Tuhan pelihara sehingga infeksi telinga itu tidak menembus karena sudah sampai di perbatasan otak juga. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, itu sebabnya saya berdoa supaya saudara dan saya juga terus tetap berharap pada Tuhan Yesus. Jangan menyerah. Amin. Saya mau ajak kita berdoa. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan minta Tuhan jamah saya. Apapun persoalan yang saudara hadapi saat ini, kalau engkau sakit, terimalah dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh penyakit kami ikat, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Juga COVID-19 kami ikat, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau bebaskan mereka yang tertekan, yang mengalami intimidasi, ketakutan, kekhawatiran. Hari ini Tuhan memberikan kelepasan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menolong pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan penghiburan berlimpah-limpah untuk umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Roh Kudus penuhi kami, kasih semula penuhi kami, damai sejahtera Tuhan penuhi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, saya mau ingatkan, Tuhan Yesus berjanji, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
percaya terus, dan sampai Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan berkati. Shalom. Merry Christmas everyone. May the joy of Christmas be with you all. Mari masa Natal ini, di tahun ini, kita menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selama tahun 2020 begitu dahsyat buat saudara dan saya. Mari sama-sama kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now yang melebihi terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka hati, kita siap menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kemenangan, mujizat dari Allah Bapa di surga, melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan, amin. Merry Christmas, doa saya bersama saudara. Haleluya. Dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja. Dengan bersuka cita saat ini, katakan, dengan bersuka, bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia Tuhan yang besar, saudara. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan.